Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ki Jodrono Channel. Pemirsa, di edisi kali ini saya ingin sedikit mengulas ya tentang jalannya pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan China yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024. Pemirsa, sebenarnya Indonesia sejak awal sudah berinisiatif untuk melaksanakan serangan yang begitu bagus ya, begitu apik sebenarnya. Namun memang dari sisi penyelesaian itu yang kurang beruntung lah ya, kurang beruntung. Sebenarnya peluang banyak ya, namun semua bisa ditepis oleh penjaga gawang dari China. Ini terutama di babak pertama ya. Di bawah Kapten Asnawi ya, kemudian juga Witan Sulaiman ya, bersama rekan-rekan pemain Indonesia yang memang rata-rata adalah naturalis, tapi memang perpaduannya sebenarnya sangat bagus ya. Pertandingan berjalan dengan baik. Ya memang gitulah namanya pertandingan ya. Jadi kita di babak pertama malah kebobolan 2 gol terlebih dahulu. Dengan sistem yang dijalankan oleh China, sebenarnya mereka juga tidak tapi efektif ya, tidak banyak menyerang tapi efektif ya. Ketika kami kemarin nobar ya bersama teman-teman itu begitu, gimana gitu ya, karena kita permainan sudah bagus, terorganisasi dengan bagus ya. Lini tengah bahkan sudah sepenuhnya dikuasai oleh tim Garuda Indonesia. Ya, tapi ya itu lagi-lagi ketika kita ada peluang untuk bisa mencetak gol, tendangannya masih bisa ditepis ya, atau mungkin memang kurang sempurna tendangannya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi di babak pertama praktis ya, permainan tetap dikuasai Indonesia dengan penguasaan bola sekitar 72%, sedangkan Cina nya sekitar 28%, tapi mampu melesakkan 2 gol. Kemudian di babak kedua ini Sintayong memasukkan beberapa pemain ya sebagai pengganti, seperti siapa itu kemarin yang diganti itu, seperti Asnawi kalau nggak salah ya, itu ditarik. Kemudian juga yang pemain naturalis apa namanya, saya nggak hafal ya. Itu alhamdulillah permainan Arhan juga dimasukkan di babak kedua, dan salah satu momen terjadinya gol di babak kedua itu berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan, kemudian dihalau oleh pemain Cina, namun karena haluannya itu menjadi bola liar, nah kemudian striker andalan Indonesia Tom Haye dengan sangat tenang bisa melesakkan gol ke dalam gawang China, sehingga skor berubah di papan skor menjadi 2-1. Dengan skor sementara 2-1 tentu semakin menambah semangat di para pemain Garuda Indonesia menjadi bertambah, sehingga tetap terus melaksanakan serangan yang bertubi-tubi kepada pasukan kesebelasan dari China. Bahkan kalau kita lihat dari babak kedua ini memang praktis penguasaan bola dikuasai oleh Indonesia. Nah, mungkin kalau di persentase untuk penguasaan bola adalah 80% untuk Indonesia, 20% untuk China. Karena China memang melaksanakan strategi parkir bis ya, dengan pemainnya semua ditarik ke belakang, hanya sekali-kali mengandalkan counter attack ya, jadi serangan balik. Namun untuk khusus di babak kedua setelah China kemasukan 1 dari Indonesia, mereka semakin menyadari, apalagi pemain mereka juga sudah sangat kelelahan ya. Banyak yang kita lihat itu ya memang ada kelihatannya yang enggak, tapi berpura-pura, sehingga untuk ngulur-ngulur waktu itu biasa dalam pertandingan untuk uji mental barangkali begitu. Namun secara umum memang fisik kita, pemain-pemain Indonesia itu luar biasa ya, bermain di China. Penerbangan dari Indonesia ke Cina itu butuh waktu sekian jam, tapi alhamdulillah pemain Indonesia sangat luar biasa, mampu menunjukkan permainan yang ya
enak sekali ditonton ya, enak sekali ditonton ya, meskipun pada akhirnya kita sampai akhir babak kedua kita tetap tertinggal dengan skor 2-1. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Sintayong, ya, seluruh tim dari Garuda, termasuk juga tentunya para pemain. Banyak belajar dari sekian kali bertemu dengan China, karena memang selama ini kita belum bisa meraih kemenangan ya kalau berhadapan dengan China. Minimal itu kita hanya bisa menahan imbang. Namun masih ada peluang nanti ketika ada pertandingan yang home ya untuk Indonesia. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan tim Garuda Indonesia melawan Arab Saudi, begitu juga dengan China, mampu memenangkan pertandingan. Dan harapan kita tentunya seluruh rakyat Indonesia, para supporter yang begitu semangat berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ataupun ke Olimpiade internasional di bidang sepak bola. Bravo Indonesia, bravo Garuda Muda, merdeka! Demikian pemirsa ulasan singkat pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan China yang berakhir dengan skor 2-1 untuk China. Mudah-mudahan analisa ini bisa sekali lagi memberikan sebuah gambaran lah tentang pertandingan antara Indonesia melawan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2024. Sekali lagi, mudah-mudahan Indonesia ke depan akan semakin jaya dan mampu menembus Piala Dunia. Bersama saya, Kijo Drono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.